Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Yesus Firmansyah dengan NBI 141220036 dan nomor urut 7. Di sini saya akan mempresentasikan pengukuran produktivitas dengan pendekatan model Postpak untuk memenuhi syarat UTS analisis produktivitas kelas S. Untuk yang pertama, di sini data keuangan perusahaan bisa dilihat tertera pada tabel. Untuk tabel yang pertama adalah ini, dan untuk tabel yang kedua adalah ini. Untuk prosesnya, di sini menggunakan rasio produktivitas dan indeks produktivitas. Lalu berdasarkan hasil eh, pengukuran dari rasio produktivitas, yaitu pendapatan dibagi HPP, mendapatkan hasil yang tertera pada tabel rasio produktivitas produksi. Dan untuk rasio produktivitas produksi, dilihat pada tabel berdasarkan grafik rasio produktivitas, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, untuk yang tertinggi adalah di bulan November 2024, yaitu sebesar 1,92. Lalu Januari 2025 sebesar 1,15. Untuk tengah-tengahnya yaitu di bulan Mei 2024, yaitu sebesar 1,48. Selanjutnya, indeks produktivitas produksi. Eh, Berdasarkan tabel ditemukan grafik sebagai berikut, dan untuk analisisnya adalah yang tertinggi yaitu pada bulan November 2024 sebesar 142, lalu untuk terendahnya yaitu sebesar 85 di bulan Januari 2025, dan tengah-tengahnya yaitu di bulan Mei 2024 sebesar 110. Untuk rasio produktivitas organisasi, yang tertinggi yaitu di bulan Mei 2024 sebesar 2,24, lalu terendahnya di bulan Juni 2024 sebesar 1,08, dan tengah-tengahnya yaitu bulan Januari 2024 sebesar 1,65. Untuk indeks produktivitas organisasi, tertingginya di bulan Mei 2024 sebesar 136, bulan Juni untuk terendah yaitu sebesar 66, tengah-tengah yaitu di bulan Juli 2024 sebesar 97. Untuk rasio produktivitas penjualan, di sini yang tertinggi adalah di bulan April 2024 dengan sebesar 9,91, lalu yang terendah di bulan Februari 2024 sebesar 4,27. Untuk nilai tengah-tengahnya yaitu di bulan Mei 2024 sebesar 7,27. Untuk indeks produktivitas, eh, untuk tertingginya yaitu di bulan April 2024 sebesar 120. Untuk terendahnya yaitu bulan Februari 2024 sebesar 52. Tengah-tengahnya yaitu bulan Mei 2024 sebesar 88. Untuk rasio produktivitas produk, berdasarkan grafik didapatkan nilai tertingginya yaitu di bulan Januari 2025 sebesar 0,51, lalu yang terendah di bulan Februari 2025 sebesar 0,27, dan untuk nilai tengah-tengahnya yaitu pada bulan Juli 2024 sebesar 0,42. Untuk indeks produktivitas produk, bisa dilihat pada grafik mendapatkan nilai yang tertinggi yaitu bulan Januari 2025 sebesar 123, terendahnya yaitu di bulan Februari 2025 sebesar 66, dan tengah-tengahnya itu pada bulan Juli 2024 sebesar 101. Rasio produktivitas tenaga kerja. Untuk yang tertinggi di bulan Maret 2024 sebesar 64,86. Untuk terendahnya di bulan November 2024 sebesar 27,33. Lalu tengah-tengahnya yaitu sebesar 49,14 di bulan Desember 2024. Selanjutnya, indeks produktivitas tenaga kerja. Tertingginya di bulan Maret 2024 dengan nilai sebesar 138, terendah
bulan November 2024 sebesar 58 dan tengah-tengahnya yaitu di bulan Desember sebesar 105. Rasio produktivitas modal. Untuk yang tertinggi yaitu di bulan September 2024 sebesar 13,61. Untuk terendahnya yaitu di bulan November 2024 sebesar 6,13 dan di tengah-tengahnya yaitu di bulan Desember 2024 sebesar 8,70. Untuk indeks produktivitas modal di sini yang tertinggi didapatkan di bulan September 2024 sebesar 171. Lalu untuk yang terendah yaitu di bulan November 2024 sebesar 79 dan yang nilai tengahnya yaitu di bulan Desember 2024 sebesar 109. Baik, maka bisa didapatkan hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas. Untuk hasilnya itu tertera pada total di sini, lalu ditemukan rata-rata dari setiap eh, rasio produktivitasnya. Untuk yang produksi yaitu 1,50, organisasi 1,61, penjualan 7,18, produk 0,40, tenaga kerja 48,75, dan modal 9,80. Untuk analisis grafik rasio produktivitas bisa dilihat pada tabel yang tadi saya sudah sebutkan, maka bisa ditemukan grafik sebagai berikut dan berdasarkan grafik yang tertera dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Untuk rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi yaitu ada pada aspek tenaga kerja yaitu sebesar 48,75. Untuk rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek yang terendah yaitu aspek produk sebesar 0,40. Dan untuk di tengah-tengahnya untuk keseluruhan aspek yaitu ada pada aspek penjualan sebesar 7,18. Untuk hasil perhitungan nilai rata-rata indeks produktivitas tertera pada tabel sebagai berikut. Dan untuk setiap aspeknya bisa dilihat untuk totalnya dan rata-rata mendapatkan untuk produksi mendapatkan 111,25, organisasi mendapatkan 98,16, penjualan mendapatkan 87,07, produk mendapatkan 96,97, tenaga kerja mendapatkan 103,78, dan modal mendapatkan 122,84. Maka berdasarkan hasil tersebut bisa dianalisis dan ditemukan grafik sebagai berikut. Lalu setelah ditemukan grafiknya, untuk analisisnya yaitu bisa dilihat bahwa yang tertinggi yaitu ada pada aspek modal yaitu sebesar 122,84 dan untuk terendahnya yaitu pada aspek penjualan yaitu sebesar 87,07 dan untuk tengah-tengahnya yaitu ada pada aspek tenaga kerja yaitu sebesar 103,78. Baik, untuk peningkatan perbaikan produktivitas. Di sini rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,40 yaitu pada aspek produk. Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek produk adalah sebagai berikut. Yaitu tindakan yang pertama, yaitu perencanaan produk, pengembangan produk, tanggapan pemakai, keuntungan produk, analisis nilai. Untuk tindakan perbaikannya, bagaimanakah perencanaan produk yang baik? Yaitu dilakukan melalui identifikasi kebutuhan konsumen, analisis pasar, pemilihan bahan baku yang tepat, dan perumusan konsep produk yang jelas. Kedua, bagaimana pengembangan produk yang baik? Yang bisa dilakukan yaitu dilakukan secara bertahap, dimulai dari ide awal, pembuatan prototipe, pengujian kualitas, hingga penyempurnaan berdasarkan masukan. Bagaimanakah tanggapan pemakai yang baik? Tanggapan pemakai yang baik adalah umpan balik yang diberikan oleh konsumen secara jujur dan konstruktif. Lalu terakhir, bagaimana keuntungan produk analisis nilai yang baik?
Analisis nilai yang baik menekankan pada upaya meningkatkan nilai produk bagi konsumen dengan cara mengurangi biaya tanpa menurunkan kualitas. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis studi kasus dengan pendekatan postbak, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan produktivitas dalam suatu usaha ini atau organisasi ini sangat ditentukan oleh integrasi yang baik antara perencanaan produk, pengembangan produk, tanggapan pemakai, serta analisis nilai keuntungan produk. Perencanaan produk yang efektif dapat membantu menetapkan tujuan produksi yang realistis dan sesuai kebutuhan pasar. Baiklah, sekian terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.